Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, kejadian itu waktu Fatih Mekah. La hijrata walakin jihadu wa niyyah. Jadi hijrah itu kalau dulu secara fisik dianjurkan dengan sangat, meskipun di kasus yang lain sahabat Abbas itu mau hijrah mengikuti Nabi dan sahabat, tapi Nabi menghalang-halangi karena ketika beliau di Mekah tidak hijrah, pahalanya sama dengan orang yang hijrah karena sangat penting keberadaan sahabat Abbas di Mekah waktu itu, yaitu sebagai mata-mata intelijen dari pihak Nabi Muhammad SAW. Keberadaan sahabat Abbas dapat menyampaikan berita-berita, rencana-rencana kafir Quraisy yang kurang baik kepada Nabi dan kepada sahabat dan kepada semua penduduk kota Madinah. Oleh karena itu Nabi menyampaikan, kamu nggak usah hijrah, keberadaan kamu di Mekah itu juga bermanfaat bagi kita. Nilainya juga sama. Bagi yang tidak terlalu punya kepentingan, maka disuruh hijrah untuk menunjukkan dukungan secara maksimal kepada perjuangan Nabi. Garisnya jelas, dukungannya jelas, keberadaannya, posisinya jelas di mana. Apalagi khawatir kalau tidak hijrah itu dibuat tameng hidup oleh orang kafir Quraisy ketika ada serangan atau takut disiksa karena dianggap minoritas. Karena kalau orang Islam minoritas itu biasanya hidupnya sulit, tapi kalau mereka minoritas selalu dilindungi oleh umat Islam dari zaman dulu sampai sekarang. Karena begitulah aturan Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Masalah hijrah ini kalau sekarang ya bisa dengan berbagai bentuk ya hijrah itu. Tinggal sesuaikan dengan menurut kemampuan kita. Dulu ada kasus anak muda yang pengen hijrah, lalu Nabi menyampaikan, kamu nggak usah hijrah, kamu hijrah itu betul-betul butuh persiapan maksimal, baik mental. Kamu berkarya dengan angon kambingmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, membantu keluargamu, itu sudah bernilai hijrah. Jadi Nabi itu pernah dalam kasus-kasus tertentu, jadi Nabi itu selalu melihat situasi dan kondisi. Berbicara tentang hijrah, ada ungkapan yaitu inni muhajir, tapi walam ahjur. Saya ini memang muhajir, orang yang hijrah, tapi bukan orang yang lari. Kalau bahasa kita, saya hanya melangkah, bukan kalah. Saya hanya melangkah, bukan kabur. Saya hanya mundur selangkah, bukan meninggalkan arena perjuangan. Saya mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Saya mundur tapi untuk menang, bukan mundur untuk kalah. Karena ada perbedaan antara muhajir dengan yahjur ya. Karena hajara yahjuru. Kalau hajara yahjuru hajran itu kalah. Pindah dari Mekah untuk kalah, untuk menyerah, untuk takluk, untuk kabur. Itu namanya pindah untuk mengalah. Kalau Nabi itu
muhajirin, orang yang melangkah untuk menang, mundur untuk menang. Hajara yuhajiru, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Hajara yuhajiru muhajaratan. Jadi melangkah untuk menang, melangkah untuk berhasil. Ada ungkapan di dalam Al-Quran, samiron tahjurun. Jadi mereka itu semalaman ngobrol cangkruan gitu di sekitar ngopi di sekitar Ka'bah, bukan untuk ibadah, tapi malah untuk menjauh dari Ka'bah, dia sendiri menjauh dari Ka'bah dan mengganggu orang yang beribadah di sekitar Ka'bah. Itu Al-Quran surah Al-Mu'minun. Mengolok-olok Al-Quran, tahjurun itu. Al-Mu'minun ayat 67, Al-Muddatsir ayat 5, Maryam 47, Al-Muzammil ayat 10, An-Nisa ayat 34. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjura itu Al-Furqan ayat 30 adalah orang yang meninggalkan. Jadi kami ke Mekah bukan untuk meninggalkan kota Mekah. Kami meninggalkan kota Mekah untuk kembali lagi ke kota Mekah. Kami tinggalkan kota Mekah untuk kami kuasai lagi di kota Mekah. Karena itu milik kami, tanah kami. Kalian yang mengambil kekuasaan di kota Mekah. Kami pribumi kalau bahasa kita. Kami merah putih, itulah kira-kira. Itu penggunaan kalimat. Tapi kalau yahjur tadi ya, hajara yahjur. Hajran. Tapi kalau hajara yuhajiru seperti dalam firman Allah, Al-Quran misal surah An-Nisa ayat 89 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir, hajara yuhajir. Barang siapa yang menuju Allah, berjuang fi sabilillah, mundur untuk menang, itu. Atau Al-Anfal 72. Inni muhajirun ila rabbi. Al-Ankabut 26. Menurut Nabi Ibrahim, saya hanya berdoa dan menyampaikan, mencontohkan menurut kemampuan kami. Kalau Anda tidak berkenan, ya sudah. Kami akan menuju Allah. Muhajir ila Rabbi. Al-Ankabut 26. Itu Nabi Lut. Demikian juga Nabi Ibrahim sama aja. Ketika di dalam Al-Quran, seperti Al-Quran yang diabadikan setelah surah Yasin, di dalam Al-Quran sesudah surah Yasin, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dzahibun ila rabbi sayahdin itu muhajirun ila rabbi. Itu As-Saffat surah yang ke-37 ayat yang ke-99. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. At-Taubah 100, 117, An-Nur 22, Al-Ahzab 6, Al-Hasyr 8, Al-Mumtahan 10. Yuhibbuna man hajar ilaihim, muhajir. Al-Hasyr ayat 9, banyak itu. Al-Baqarah 218, Ali Imran 195, An-Nahl 41, 110, Al-Hajj 58, Al-Anfal 72, 74, At-Taubah 20, Al-Ahzab 50. Bukhari, materi yang kita sampaikan 1834. Sekarang yang penting kalau bisa hijrah silahkan, kalau nggak bisa sesuaikan hijrah kita itu dengan kemampuan kita, lihat situasi dan kondisi. Yang penting doa dan usaha kita dan niat kita betul-betul hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah. Lalu
Bukhari 1840. Ini 1840 menunjukkan bahwa orang umroh itu dalam keadaan orang haji atau umroh dalam keadaan ihram itu boleh mandi. Jadi an Abdullah bin Abbas wal Miswar bin Makhramah ikhtalafa bil abwa faqala Abdullah bin Abbas yausilul muhrim ra'sah wa qala al Miswar la yausilul muhrim ra'sah. Kata sahabat Ibnu Abbas, orang ihram itu boleh mandi. Kata sahabat Miswar, tidak boleh. Kata sahabat Ibnu Abbas, kalau kamu ragu, mari kita utus. Farsalani Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub Al-Ansari. Kita utus sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Kita utus utusan untuk bertanya kepada sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Agar beliau bagaimana ketika beliau melihat Nabi mandi. Padahal Nabi waktu itu saat ihram. Fawajatuhu yaghtasilu bainal qarnain wa huwa yustaru bithaubin. Fasallamtu alaihi faqala man hadha faqultu ana Abdullah ibn Hunain arsalani ilaika Abdullah ibn Abbas as'aluka kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Lalu teman atau pembantunya sahabat Ibn Abbas ini diutus bertanya kepada sahabat Abi Ayyub Al-Ansari bagaimana ketika beliau melihat Nabi mandi waktu Nabi posisi dalam keadaan ihram. Lalu begitu salam, waktu itu sahabat Abi Ayyub Al-Ansari sedang mandi. Ditutupi dengan pakai kain gitu. Kamar mandinya semacam di tempat di daerah-daerah gitu. Ya, ada kayu, lalu kayu itu ditutup dengan kain. Kemudian diucapkan salam, kemudian ditanya, ini siapa? Saya Abdullah bin Hunain. Utusan dari sahabat Ibnu Abbas untuk bertanya bagaimana tentang cara mandinya Nabi waktu muhrim. Kemudian sahabat Abu Ayyub, fawadha Abu Ayyub yadahu ala thawbi faqafahu hatta badali ra'suhu. Thumma qala li insanin yasubbu alaihi usbub fasabba ala ra'sihi thumma harraka ra'sahu biyadaihi wa aqbala bihima wa adbara wa qala hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Lalu beliau memberi contoh, ya auratnya tetap ditutup. Begini nih. Lalu suruh tuangin air ke sahabat ketika memberi contoh. Lalu beliau mandi. Lalu rambutnya ini dibersihin atau diusap gitu dari kayak orang wudhu dari depan ke belakang, lalu dari belakang ke depan. Jadi ini pelajaran bahwa orang ihram itu bukan berarti nggak mandi-mandi, nanti baunya jorok. Tidak, yang tidak boleh itu pakai parfum. Kalau mandi, apalagi sebelum ihram itu mohon maaf supaya ketiaknya tidak bau itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang kami sampaikan bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 57 sampai 71 di sebelah kiri, dari kiri ke kiri, ketika mencoba menjelaskan, mensyarahkan hadis Bukhari 1834 sampai 1843. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Dengan tidak menutup ijtihad atau pendapat yang lain, silahkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.